Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazih Disyana Purnamasari dengan NIM A510200075. Di sini saya akan memaparkan video proyek media pembelajaran mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam Sekolah Dasar. Nah, di sini adalah alat dan bahan yang saya gunakan. Ada kertas karton, kertas asturo berwarna, double tip, penggaris, pensil, rautan, gambar, lem kertas, penghapus, cutter, spidol, dan gunting. Ini adalah proses pembuatan yang saya lakukan, dari pengeleman kertas, menempelkan kertas asturo ke kertas karton, membuat pola sesuai keinginan, menggunting kertas, lalu melipat kertas sesuai dengan pola, menulisi tulisan yang dibutuhkan, sampai menghias atau mengisi materi. Nah, di sini saya akan memperkenalkan media pembelajaran yang saya buat, yaitu sebuah pop-up yang berisi materi kelas 4, tema 4, subtema 1, ilmu pengetahuan alam, tentang keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Ini adalah halaman sampul depan dari pop-up book. Di halaman sampul tertulis tulisan Fight for Earth, yang artinya berjuang bersama bumi. Maksudnya, pop-up book ini berisikan segala upaya-upaya kita sebagai manusia untuk melestarikan dan menjaga bumi agar keseimbangannya tetap terjaga. Berikut ini adalah upaya-upaya menjaga kelestarian berbagai jenis sumber daya alam. Yang pertama, ada hewan. Hewan merupakan salah satu dari sumber daya alam, yang pastinya kita harus menjaga kelestariannya. Ada beberapa cara. Yang pertama, mendirikan Swaka Marga Satwa untuk melindungi hewan-hewan langka. Yang kedua, mencegah perburuan dan penangkapan hewan secara liar. Yang ketiga, memanfaatkan hewan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang keempat, membuat penangkaran hewan. Yang kedua, ada tumbuhan. Kita juga harus menjaga kelestarian tumbuhan agar tidak mengalami kepunahan. Yang pertama, dengan cara mendirikan cagar alam untuk melindungi tumbuhan-tumbuhan langka. Yang kedua, mengganti tumbuhan yang sudah tidak produktif. Yang ketiga, memanfaatkan tumbuhan sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, membudidayakan berbagai macam jenis tumbuhan. Yang ketiga, ada air. Air merupakan sumber daya alam yang sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus melestarikannya dengan cara tidak menutup semua permukaan tanah dengan aspal, tidak mencemari wilayah perairan dengan sampah, dan yang terakhir, membuat waduk. Yang keempat, ada tanah. Walaupun kita sangat mudah menemui tanah, namun kita tetap harus menjaga kelestariannya. Dengan cara tidak mencemari tanah dengan sampah dan zat kimia berbahaya, melakukan rotasi tanaman, dan melakukan pemupukan tanah secara teratur. Yang kelima, ada udara. Udara termasuk sumber daya alam dan pastinya kita harus menjaga untuk kelestariannya. Yaitu dengan cara mengurangi dan menghindari penggunaan gas kimia berbahaya, melakukan penyaringan asap pabrik, dan juga mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang terakhir adalah bahan tambang.
Bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Kita harus lebih bijak dalam menggunakannya. Kita harus membatasi penggunaan bahan tambang seperti logam dan minyak bumi. Selain itu, kita juga harus mendaur ulang bahan tambang. Di halaman belakang sampul juga terdapat petikan arti ayat Al-Quran dari Quran Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Dalam ayat ini, Allah melarang manusia agar tidak membuat kerusakan di muka bumi. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, khususnya merusak lingkungan. Bumi ini sudah diciptakan Allah dengan segala kelengkapannya, yang semuanya ditujukan untuk keperluan manusia, agar dapat diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, manusia dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ayo kita lebih bijak dalam memanfaatkannya dan melestarikan sumber daya alam, agar tidak cepat habis dan keseimbangannya tetap terjaga. Nah, itu adalah gambaran penggunaan media pembelajaran yang saya buat. Media pembelajaran yang saya buat juga dilengkapi dengan ebook atau buku panduan. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.